Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai sudut negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Junuwangi Sidoarjo. Ada seorang laki-laki yang sukses. Ia tidak hanya seorang sarjana, tapi juga seorang pebisnis yang berhasil, sehingga kehidupannya dilimpahi dengan keserbacukupan. Banyak orang mengaguminya dan bertanya bagaimana resep keberhasilannya. Para santri, ia bercerita betapa orang tidak pernah tahu bahwa keberhasilan meraih sarjananya dan kesuksesan untuk menjalani berbagai usahanya itu melalui penderitaan yang berdarah-darah katanya. Ia harus mencari uang sendiri dengan berbagai usaha yang menurut dia sangat berat. Hari-harinya dilalui dengan penderitaan. Sering dia harus berjaga di malam hari untuk memikirkan bagaimana dia harus membayar uang kuliahnya, karena tidak mungkin dia meminta uang kepada orang tuanya, karena kedua orang tuanya adalah orang yang sangat miskin, kalau tidak disebut paling miskin di desa itu. Sehingga ia harus memeras keringat, bekerja dengan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Demikian juga usahanya. Ia mengalami penolakan berpuluh kali. Bukan hanya penolakan, tapi sering juga menyakitkan hatinya dari orang-orang yang dia ingin mencoba membangun relasi. Kata-kata penolakannya kadang-kadang disampaikan dalam bentuk yang sangat keras untuk sekedar menerima di kursinya saja. Kadang-kadang tidak mau, harus penjaga di depan rumah mengatakannya tidak siap untuk menerima, dan seterusnya. Penderitaan yang bertubi-tubi itu yang dilalui di masa mudanya ketika dia ingin menyelesaikan pendidikannya, ketika dia ingin memulai usahanya, tanpa dia sadari menimbulkan dendam. Sehingga di dalam hati dan pikirannya, jangan sampai anak-anak saya mengalami apa yang saya alami. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini terus berkembang
kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya moga-moga vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi tontonan, syukur bisa menjadi tuntunan yang mendorong kita semua untuk bisa memberikan makna, memberikan arti terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari dan peristiwa yang terjadi pada orang-orang tercinta di sekitar kita. Para santri, laki-laki yang sukses ini kebetulan memiliki hanya seorang putra. Maka satu-satunya putra ini menjadi limpahan pemanjaan, karena dia tidak ingin anak satu-satunya ini mengalami sedikit saja kesulitan seperti yang pernah dia alami. Maka anaknya ini apapun yang dia minta, bahkan baru bermimpi sekalipun, orang tuanya berusaha untuk memenuhinya. Dia sekolah diantarkan sopir, pulang sekolah dijemput, mau renang diantar, disiapkan orang yang melatih renang, belajar ada guru privat, pendek kata, segalanya disiapkan. Ia siapkan deposito yang cukup, ia siapkan rumah yang nanti akan ditinggali oleh satu-satunya putra ini, disiapkan usaha yang tidak memeras keringat, yaitu berupa pom bensin. Ia coba belikan tanah-tanah yang barangkali nanti bisa dikembangkan untuk modal usahanya. Ia coba cari relasi agar anaknya bisa masuk pegawai negeri atau ASN, walaupun untuk itu dia harus membayar ratusan juta. Semuanya disiapkan, keinginannya satu. Dia sangat dendam dengan kesulitan yang pernah dia alami. Dan yang kedua, dia tidak ingin kalau anaknya mengalami penderitaan seperti yang dia alami. Dia ingin anaknya menikmati kemewahan, tidak ada satu orang pun yang menolak seperti dirinya dulu ditolak dalam berbagai hal yang dia lakukan. Para santri, orang ini kemudian meninggal. Dalam benak dan pikiran kita tidak ada sesuatu yang salah apa yang dilakukan orang tua ini. Anak ini tidak mungkin hidup dengan kekurangan, karena orang tuanya sudah menyiapkan semuanya, rumah, tanah, usaha, bahkan satu pom bensin, serba cukup. Tapi apa yang terjadi? Yang pertama, gaya hidupnya yang mewah, gonta-ganti mobil, dan mobilnya serba mahal. Gaji dari ASN
itu sekitar 10 juta. Tidak cukup untuk membiayai 5 mobil mewahnya. Usaha pom bensinnya tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup dan pergaulan dengan teman-temannya yang golongan orang-orang yang suka membelanjakan uang tanpa melihat manfaatnya. Dan dia hanya bisa membelanjakan, tak biasa mencari. Dia mencoba mengembangkan usahanya, tapi segala sesuatu mensyaratkan adanya proses, adanya kreativitas, adanya daya tahan. Dan ketiga-tiganya dia tidak memilikinya karena orang tuanya dulu tidak menyiapkan. Dia tidak memiliki daya tahan, dia tidak memiliki cukup kesabaran, sehingga bolak-balik ganti usaha dan selalu gagal dan menanggung rugi beratus-ratus juta. Dia tidak memiliki kreativitas, sehingga usaha yang pernah diberikan oleh ayahnya ya hanya itu. Itu pun tidak cukup untuk membiayai gaya hidupnya. Para santri, tanahnya satu persatu terjual. Kemudian mobilnya satu persatu terjual. Pom bensinnya lama-lama tidak bisa membayar. Akhirnya tertutup. Setiap bulan dia harus menanggung biaya hidup yang demikian besar, sementara dia tidak cukup memiliki pemasukan. Pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama, orang tua lupa bahwa kesuksesan, keberhasilan yang dicapainya itu berkat penderitaan yang pernah dialami di masa kecilnya. Penderitaan itu menumbuhkan kekuatan, menumbuhkan daya tahan, merangsang kreativitas, membuat dia ulet, tidak patah semangat. Karakter-karakter ini muncul justru karena penderitaan. Pada saat berhasil, justru anaknya tidak dilatih untuk itu. Anaknya dilatih untuk hidup mewah. Anaknya dilatih untuk tidak perlu mencari karena semuanya sudah diadakan. Anaknya dilatih untuk tidak bekerja keras karena segalanya sudah disiapkan. Anaknya tidak dilatih untuk hidup sederhana, justru didorong untuk hidup yang dia sukai, menuruti apa yang dia mau. Ternyata
persiapan yang demikian lengkap dari segi materi, justru dalam hitungan 4-5 tahun sudah habis, dan sekarang tinggal satu-satunya rumah sudah mulai ditawarkan ke sana kemari. Mungkin rumah itu bernilai puluhan miliar, tapi melihat gaya hidup, daya juang yang lemah, kreativitas yang lemah, kita bisa menebak bahwa hasil dari jual rumah itu pun juga akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Para santri, moga-moga cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa keberhasilan, kesuksesan itu memang harus dilalui dengan proses, harus dilalui dengan kerja keras, harus dijalani dengan daya tahan dan kesabaran. Kalau kalian ingin sukses, maka syarat-syarat yang tadi saya sampaikan harus kita latih, harus kita biasakan. Saya yakin para santri, ketika kalian memiliki daya tahan dan kesabaran, kalian memiliki daya juang, optimisme, tahan menderita, saya yakin kalian akan mendapatkan keberhasilan. Tapi jangan lupa, kalau kalian nanti sukses dan berhasil, tanamkan kepada putra-putri kalian semangat yang sama. Terima kasih. Akhiran wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.